Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang biasa menggunakan Google Form untuk soal PTS, soal PAS yang digunakan secara paralel, satu tingkat misalkan kelas 9 semuanya yang jumlahnya ratusan. Saya menawarkan penggunaan rumus di spreadsheet sehingga setiap anak selesai mengerjakan, maka nilai tersebut akan masuk ke kelas masing-masing. Mungkin ada beberapa cara, tapi yang saya tawarkan adalah cara yang menggunakan rumus di spreadsheet. Langkah awal otomatis kita menyiapkan soal. Dalam soal tersebut, usahakan ada identitas berisi nama, kelas, dan nomor absen. Khusus untuk kelas maupun nomor absen, penulisannya tidak secara manual oleh anak-anak, tapi diklik dalam bentuk pilihan ganda maupun model drop down. Nah, setelah selesai, maka linknya bisa dikirimkan ke anak-anak. Sambil menunggu anak-anak mengerjakan, atau mungkin kita bisa buatkan di awal, kita buatkan rumus di spreadsheet dengan cara klik respon. Lalu, ini masih 0 karena memang belum dikerjakan anak-anak. Lalu membuat spreadsheet-nya. Nah, akan seperti ini. Seperti biasa, mungkin teman-teman sudah paham semuanya ya. Lalu kita tambahkan di kolom F sampai dengan H ini 3 kolom kosong. Saya perbesar. Nah, rumusnya di F1, di sel F1, kita ketikkan array formula dalam kurung buka if, kurung buka lagi row, kurung buka lagi sorot timestamp di sini, kolom A. Setelah itu kurung tutup sama dengan 1 titik koma. Kita misalkan mau manggil acuannya kan menggunakan kelas dan nomor. Maka kita ketik kelas dan nomor dengan cara memberikan tanda petik 2 di antara teks tersebut. Setelah itu titik koma, lalu kita sorot kolomnya, kita sorot kolomnya pada D untuk tadi yang kelas, lalu N, sorot E untuk nomor, tanda kurung 2, kurung tutup, enter. Nah, ini sudah ada kelas dan nomor. Nanti saya copy pastekan di deskripsi. Yang berikutnya kita panggil juga skornya, bisa diketik manual atau tinggal copy paste dari F, tapi mengubah ringnya, mengubah kolom yang disorotnya. Sudah di G. Jangan lupa berikan tanda sama dengan. Untuk G mau ngambil skor, berarti kita ketik nilai. Saya perbesar. Saya ketik nilai. Yang lain dihapus. Nah, karena nilai kita ngambilnya dari skor di kolom B, kita ganti ini B titik 2 B. Jadi di kolom B sampai bawah. Enter. Nilai. Kemudian yang di sini, yang di kolom H, kita mau panggil nama. Boleh copy paste juga. Sama dengan diisi nama. Namanya tadi ada di kolom C. Berarti ini kita ganti C titik 2 C. Ini belakangnya sama dengannya, nggak boleh. Sama dengannya di depan.
enter. Nah, kita sudah siap sebagian ya, kita sudah siap sebagian. Jadi ada timestamp, skor, nama, kelas, nomor absen, ada kelas dan nomor, ada nilai sama nama. Nanti di kolom FGH inilah yang akan kita panggil di worksheet satunya. Ini kolom FGH sebagai acuan. Nah, kita yang langkah berikutnya menyiapkan daftar nama siswa dengan cara menambahkan sheet, jadi di worksheet baru. Tambahkan di sini, ganti nama, backup per kelas misalkan. Lalu namanya kita ambil, bisa minta ke TU, bisa minta ke bagian staff mungkin. Kita pastekan. Lama pastanya ditunggu dulu. Nah, sudah. Saya perkecil yang masih space-nya kosong. Nah, di sini sudah disiapkan nama sama nilai. Nah, kita siapkan rumus duluan. Boleh nanti sih di akhir nggak masalah, tapi saya terbiasa menyiapkan rumus duluan sebelum di-share ke anak-anak. Dengan cara kita ketik sama dengan VLOOKUP. Acuannya apa? Acuannya 9A1, karena di format respon itu sudah ada kolom yang isinya kelas dan nomor. Kalau acuannya 9A, kita kesulitan. Kalau kelas saja kesulitan. Kenapa? Karena banyak 9A. Kalau acuannya nomor absen, maka nomor presensi kesulitan juga. Karena nomor absen 1 itu ada di setiap kelas. Sedangkan kalau menggunakan 9A1, hanya satu anak yang memiliki 9A1. Jadi manggilnya menggunakan data unik dari anak tersebut. Jadi setelah VLOOKUP A3, koma, di mana data diambil, kan datanya di format respons 1 tadi. Kita klik form respons 1, lalu ringnya itu kita ambil dari kelas dan nomor sampai nama, sudah cukup di sini. Kenapa kok dimulai dari F? Karena acuan kita tadi kan kelas dan nomor, maka kita kolom pertama harus sesuai dengan acuan yang untuk memanggil tadi. Kemudian tadi kan nama yang mau dipanggil, karena nama ada di kolom ketiga dari ring ini, kita ketikkan 3, lalu titik koma 0. Nanti sekali lagi rumusnya akan saya kopikan di deskripsi. Lalu kurung tutup. Jangan lupa untuk mengunci dengan menambahkan tanda string di sini, supaya ringnya tidak berubah. Kita enter. Nah, ini tandanya ada crash N garis miring A. Kenapa kok seperti ini? Karena memang di sini masih belum ada data. Jadi masih belum ditemukan nilainya. Kalau ingin tampilannya bagus, kita tambahkan di depan dengan rumus if error, VLOOKUP dan seterusnya, lalu titik koma, tanda petik 2, kosong tengahnya. Nah, nanti tampilannya akan kosong. Ya, tampilannya akan kosong. Jadi seandainya dia mengerjakan, ini ada isinya, tapi seandainya tidak ada yang mengerjakan, ini akan kosong. Kalau tadi kan tampilannya kurang bagus, ada NA-nya. Untuk nilai sama rumusnya, sama dengan if error, boleh copy paste yang barusan, tapi mengubah indeks kolomnya. If error VLOOKUP dan sama dengan yang tadi, cuma karena nilainya di kolom 2, maka kita ketikkan angka 2, lalu 0, jangan lupa untuk mengunci. Sudah selesai, tinggal tarik ke bawah. Atau copy paste ke bawah boleh. Nah, ini isinya rumus ya.
Kalau tampilannya kurang besar, mungkin ini saya perbesar. Jadi rumusnya di sini. Seperti ini. Ini untuk yang kolom nilai. Sedangkan untuk yang kolom nama, isinya sama, cuma bedanya hanya di angka 3 ini, kalau yang satunya di angka 2. Artinya apa? Pada kolom kedua kita mengambil data. Kalau yang ini kita mengambil data di kolom ketiga dari form respon 1. Nah, sekarang kita uji coba ya. Kita uji coba dengan mengerjakan soal ini. Setelah link dikirimkan anak-anak otomatis mengerjakan soal. Kita ambil contoh yang mengerjakan Aneza 9A ya. Jadi ini saya tulis namanya Aneza, kelasnya 9A, absennya 3. Berikutnya saya pilih jawabannya A semua. Tadi saya lupa menghilangkan tanda wajib mengerjakan, sehingga harus saya kerjakan semuanya. Saya milihnya acak saja. Nah, kita lihat tadi yang mengerjakan Aneza 9A. Nah, ini sudah langsung masuk nilainya. Kalau selama ini kan kita sampai di batas ini saja. Ya. 9A, Aneza sampai di batas ini. Dan kalau anak satu sekolah mengerjakan kan tidak urut biasanya. Karena tergantung anak itu sendiri kapan mensubmitnya. Sedangkan yang di sini nilai itu akan terekam otomatis masuk ke kelas masing-masing. Kita sekali lagi latihan dengan mencoba di kelas 9B, tapi namanya saya pakai nama Berliana, tapi saya coba dengan cara menyalahkan dengan cara seakan-akan saya salah klik nomor absen. Jadi namanya Berliana, tapi saya ngekliknya angka 6. Saya kliknya angka 6. Saya coba lagi. Oh, ini cuma hanya satu kali. Coba sebentar saya ubah settingannya biar saya bisa mengerjakan ulang. Nah, sekarang saya coba sebagai Berliana untuk mengerjakan. Kelasnya 9B. Rencananya tadi siapa? Berliana nomor 5, tapi saya kliknya nomor 6. Saya kliknya nomor 6. Saya milihnya ala kadarnya Bapak Ibu ya, jadi tidak melihat jawabannya betul yang mana supaya cepat selesai. Nah, Berliana
nomor 6. Harusnya kan Berliana tadi kan harusnya ngekliknya di nomor 5, tapi dia salah isi di nomor, ngekliknya di nomor 6. Nah, rumus hanya membaca kelas dan nomor absen. Karena Berliana kliknya nomor 6, maka dia akan masuk ke nilainya Bimo Agung di nomor 6. Nah, inilah fungsinya memanggil nama. Jadi dalam hal ini guru akan melihat kalau ada yang salah kelas, ada yang salah nomor maupun salah kelas, kita bisa membantunya dengan klik di sini. Di Berliana kan harusnya nomor 5, kita klik. Jadi tampilannya kan lengkapnya seperti ini. Kita sebagai guru bisa mengubahnya manual di nomor 5. Nah, kita lihat di rekap per kelas, maka dia akan masuk ke nilainya Berliana yang semestinya. Tapi kasus salah klik kan dari semua anak satu sekolah, satu tingkat kelas 9 kan jarang terjadi. Dan biasanya kalau terjadi seperti ini akan ada nilai yang kosong 1 atau 2 anak. Dari sanalah kita bisa ngecek siapa yang salah klik kelas maupun nomor presensi. Jadi kalau seperti ini digunakan, maka begitu anak-anak selesai mengerjakan, dia akan masuk ke spreadsheet-nya, ke form respon 1, seperti biasa, tapi kan bisa nggak urut ini, bisa 9A, 9B, 9I, lalu 9A lagi, dan seterusnya, anak 300 misalkan, secara acak akan ada di sini. Begitu kita menggunakan rumus ini, maka nilai tersebut akan masuk ke kelas masing-masing secara urut. Nanti kita tinggal download, tinggal copy pastekan saja ke nilai kita. Jadi sebelum saya tutup, saya perbesar lagi tampilan rumusnya. Ini tampilan rumus yang di kolom nama, sedangkan yang ini tampilan rumus di kolom nilai. Bedanya sekali lagi hanya pada angka 2 dan angka 3 yang di sini. Di situ. Kemudian yang di format respon tadi, rumus untuk acuannya, kelas dan nomor, rumusnya ini. Ya, saya perbesar. Rumusnya ini. Sedangkan untuk nilai, rumusnya ini juga. Perbedaannya adalah di kolom yang disorot. Kolom disorot, kalau kelas dan nomor berarti D dan E. Ada satu kolom D dan satu kolom yang E. Kemudian yang nama juga sama. Karena nama di C tadi, maka yang disorot adalah yang C, yang ini. Ya. Seperti itu. Sekali lagi rumusnya akan saya kopikan di deskripsi. Nah, seandainya teman-teman ada perbedaan format pada Google Form-nya, misalkan nomor absennya ada di F karena banyak data yang diisikan, mungkin apalah alamat atau NISN atau apa di situ diisikan sehingga kolomnya tidak bisa di kolom F. Silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Ini hanya salah satu cara saya, mungkin teman-teman juga punya cara yang lain, silahkan. Seandainya ada cara lain silahkan di-share, saya juga akan belajar lebih jauh lagi. Terima kasih, mohon maaf. Oh, satu lagi, untuk penulisan kelas, ini saya menggunakan spasi 9 spasi A. Kenapa? Karena di Google Form-nya, format penulisan kelasnya juga menggunakan tanda spasi. Jadi yang ini gunakan tanda spasi, jadi 9 spasi A. Seandainya di format Google Form-nya tidak menggunakan spasi, maka di rumus ini pun juga tidak menggunakan spasi. Ini tidak menggunakan spasi. Karena kalau beda format tidak bisa dipanggil. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.